Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga terdakwa dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer, mengungkap ada keterlibatan partai dan ormas di kasus yang menjeratnya. Hal ini disampaikan Noel sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel memberi clue partai yang diduga menerima aliran dana dalam permainan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker adalah partai yang menggunakan huruf K pada nama parpolnya. Ya, pakai warna dulu. Dikit-dikit bang, tipis-tipis bang. Ormasnya dulu ya? Ya, boleh. Ormasnya yang jelas tidak berbasis agama. Oke. Kedua, partainya ada huruf K-nya. Dari dulu ya, clue-nya ya? PKS bang. Enggak, saya nggak mau nyebutin dulu. Ada huruf K-nya. Warnanya K-nya di mana bang? Mana Boleh di tengah tahu bang? dong. Terlibat di kasus ini atau seperti apa bang ormas dan partainya? Alirannya, bukan terlibatnya, alirannya. Oh berarti masuk ke aliran ormas sama partai ya bang? Ya. Terkait kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker, salah satu saksi yakni Nila Pratiwi Ihsan sebagai subkoordinator bidang penjaminan mutu lembaga K3 di Kemenaker dalam persidangan tersebut mengakui telah menerima jatah uang tersebut. Nila bilang tidak mencatat jumlah yang diterima, namun dirinya menerima uang non-teknis dari pengurusan sertifikasi tersebut. Ya, bisa saya jelaskan berapa total uang yang diberikan terdakwa Temurila ini atau PT Kem Indonesia ini ke rekening penampungan saudara? Izin Pak, saya tidak mencatat jumlah uang yang tidak pernah. Nanti kami perlihatkan itu rekening itu ya. Berarti ada ya ke rekening dari PT Kem Indonesia terkait dengan sertifikasi lisensi K3 ya. Baik. Untuk proses penerbitan sertifikat, jika ada yang memberikan nanti diterima saja, tapi kalau tidak ada tidak usah dipaksa. Gitu ya. Romawati ini uang yang saya terima tiap bulan dari tahun 2021 sampai 2025 itu. Iya, karena saya hanya menjalankan arahan dan kalaupun nanti saya sampaikan itu yang saya khawatirkan akan mempengaruhi hubungan atau relasi dengan atasan ataupun dengan rekan kerja, Pak. Sebelumnya, Noel didakwa melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 bersama sejumlah ASN di Kemenaker. Dalam dakwaan jaksa, Noel disebut meminta jatah senilai 3 miliar rupiah. Selain itu, dalam dakwaan jaksa, para terdakwa juga memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan sejumlah uang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang kasus pemerasan sertifikasi K3 dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ebenezer menyorot perhatian. Pasalnya, Noel mengungkap partai yang ada huruf K-nya ikut menerima aliran dana dari kasus pemerasan di kementeriannya. Lalu partai mana yang dimaksud? Apa dampaknya di kancah politik nasional? Dan bagaimana pula aliran dana pemerasan ini bisa terungkap? Kita akan bahas bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir melalui sambungan daring. Pertama, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, dan juga ada Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Mbak Almas Syafrina. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung dan juga Mbak Almas. Pagi, waalaikumsalam Mbak Adis, Mbak Almas. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Adisti. Iya, ini ngeri-ngeri sedap lah ya kalau bisa dikatakan apa yang dikatakan Noel ini ada dugaan partai politik yang menerima aliran dana begitu yang disebut atau diungkap oleh seorang Noel yang merupakan terdakwa begitu ya, yang ada huruf K-nya. Ini di-spill ada huruf K-nya. Ada huruf K-nya sebenarnya banyak, hampir semua partai politik ada huruf K-nya nih, Mas Agung. Mas Agung, saya ingin tanya dulu, parpol mana yang kemudian bisa dikategorikan ada huruf K-nya nih? Ya, sebenarnya ada, saya hitungan kasar ada 4 ya. Cuman kalau berdasarkan ya keterangan kuasa hukum, proses ini kan terjadi sejak 2019 Mbak Adis ya. Jadi sebenarnya bisa dilacak sampai sekarang siapa saja yang ya mengirimkan kader-kader partainya ke ya posisi sebagai Menteri Tenaga Kerja ataupun fungsionaris di bawah kementerian tersebut. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu jauh ya menuduh siapa-siapa, ya tinggal dilacak saja. Terus ormasnya apa ya tinggal
menteri terkait yang pada waktu itu menjabat supaya juga menjelaskan supaya apa sakwa sangka ini tidak lari kemana-mana karena kan ini masih sifatnya tuduhan ya Mbak Adis ya, tidak ada dasar hukum ataupun fakta-fakta yang dijelaskan ditegaskan oleh Bang Noel untuk menyertai ya pembuktian tersebut. Jangan sampai ini jadi membuat kegaduhan ya yang tidak perlu karena tidak disertai bukti saksi yang jelas. Sehingga saya mengarahkan Bang Noel supaya membuka saja secara transparan, secara eksplisit supaya ini jelas pertanggungjawabannya dan ini juga jadi presiden positif bagi demokrasi kita karena kalau partainya diserang terus semacam ini, kader-kadernya juga ini kan bisa membuat ya demokrasi kita, partai politik kita kesannya buruk, kesannya negatif, busuk, seterusnya. Dan ini kan nggak bagus. Padahal partai adalah instrumen utama kita berdemokrasi. Seperti itu. Jadi ya saya berharap pihak-pihak yang dituduh, yang dituding oleh Bang Noel juga harus bersiap untuk memberikan pernyataan publiknya supaya apa? Supaya jelas ujung dari semua ini seperti itu. Oke, kalau menurut Mas Agung daripada membuat kegaduhan saja lebih baik dibuka secara terang benderang Bung Noel sebagai terdakwa kalau bisa juga membuktikannya di persidangan. Bagaimana pandangan ICW soal pernyataan Noel ini? Ya, dua hal ya Mbak Adisti untuk awal. Pertama, ini kita semacam diminta untuk menebak-nebak ya, berasumsi atau menuding. Padahal kita publik ini tidak tahu bagaimana transaksional gelap yang terjadi di balik perbuatan korup yang saat ini kasusnya sedang ditangani oleh KPK dan sudah masuk di persidangan. Kita tidak tahu bagaimana pola korupsi yang terjadi di situ begitu ya. Jadi sebetulnya keterlibatan itu kan bukan hanya soal siapa, tapi juga bagaimana. Nah ini yang penting sebetulnya diungkap oleh terdakwa. Jadi tidak hanya melemparkan narasi yang masih sangat mentah, apalagi pakai ini ya tidak jelas gitu ya, ada inisial dan sebagainya gitu. Seorang tersangka atau terdakwa sebetulnya punya ruang itu untuk menyampaikan kepada penegak hukum begitu ya soal siapa saja sih yang terlibat dalam proses atau terjadinya tindak pidana korupsi, baik itu individu ataupun perusahaan, korporasi dan sebagainya begitu. Jadi ruangnya ada. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah informasi penting ini juga disampaikan di proses pemeriksaan di KPK misalnya, atau juga yang sekarang sedang berjalan di persidangan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh hakim begitu. Tidak hanya menimbulkan polemik atau sakwa sangka tadi ya bahasanya Mas Agung di depan publik yang sebetulnya publik juga tidak tahu menau soal bagaimana proses detail terkait dengan kronologi kasus dan sebagainya. Jadi harapan kami adalah kalau memang tujuan tersangka adalah membongkar korupsi ini secara tuntas begitu ya, sampaikan itu di dalam persidangan. Sehingga tudingannya bisa dikejar akuntabilitasnya. Karena penegakan hukum itu kan berbasis validitas, berbasis dengan bukti ya, yang juga harus disertai dengan pembuktian dan sebagainya. Nah ini kan belum terlambat gitu untuk menyampaikan informasi tersebut. Kalau memang kemarin luput untuk disampaikan di pemeriksaan di KPK, ya ruangnya masih ada. Silahkan disampaikan di persidangan sehingga bisa ditindaklanjuti oleh hakim. Oke, jadi lebih baik seorang Emmanuel Ebenezer ini ketika kemudian mengungkap ada spill, ada dugaan aliran dana ke salah satu partai politik begitu, tolong saja dibuktikan di dalam persidangan. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya selanjutnya, mungkinkah kemudian seorang Emmanuel Ebenezer ini kemudian mengajukan whistleblower atau seperti apa? Mbak Alma? Oke, ya dimungkinkan saja begitu ya Mbak. Tapi saya rasa ini kalau kita perhatikan dari proses yang sudah berjalan di KPK, rasanya ini adalah informasi baru yang dibuka oleh terdakwa Immanuel terkait dengan dugaan keterlibatan pihak-pihak terkait. Dan perlu dilihat
narasinya bahkan terbuka disampaikan di muka publik begitu ya, bagaimana tersangka atau terdakwa ini menyangkal mulai dari keterlibatannya, adanya korupsi dan sebagainya begitu, sehingga memang apa yang keluar dari kesaksiannya di muka umum ini betul-betul perlu dikejar soal akuntabilitasnya. Apakah ini sekedar misalnya untuk menambah gaduh problem korupsi yang sudah menjadi konsumsi publik ini, atau memang ini adalah satu hal yang ingin serius dibongkar begitu ya oleh pihaknya, karena soal keterlibatan partai ataupun pihak-pihak lain di luar nama-nama yang sekarang sudah menjadi terdakwa ini juga sangat dimungkinkan, mengingat korupsi ini bukan hanya terjadi di waktu yang pendek begitu ya. Ini kalau berdasarkan dengan keterangan yang sudah banyak terbuka di media, ini kan kasus korupsi yang sangat ironis ya, sudah sejak tahun 2019 disebut. Artinya ini korupsinya sudah sistemik sekali, sudah bertahan sedemikian lama, melampaui rezim kementerian atau pergantian kepemimpinan di kementerian tersebut begitu. Sehingga saya rasa memang memang ada kemungkinan keterlibatan dari pihak-pihak lain, tidak hanya yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi lagi-lagi ini semestinya tidak hanya menjadi teka-teki publik, tapi menjadi satu fakta baru di muka persidangan yang seharusnya bisa ditindaklanjuti oleh hakim. Misalnya nanti hakim memerintahkan KPK untuk menelusuri dugaan keterlibatan dari pihak-pihak lain tersebut dan sebagainya. Oke, ini menjadi kalau betul-betul ingin diungkap secara terang benderang dan diusut secara tuntas begitu, ini bisa menjadi fakta baru yang memang harus dibuktikan begitu oleh seorang terdakwa Immanuel Ebenezer begitu. Benarkah ada dugaan keterlibatan partai politik di sana? Saya ingin tanyakan juga ke Mas Agung. Mas Agung, tentu ini akan menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kenapa baru sekarang Noel mengungkap atau men-spill ada dugaan keterlibatan partai politik, bahkan di spill inisialnya ada huruf K-nya di sana? Iya, saya kira kemarin saat pertama kali ditangkap kan Bang Noel sempat ya meminta dalam tanda petik ya amnesti atau abolisi, Mbak Adis ya. Jadi ketika ditangkap itu dulu yang beliau ingat, karena waktu itu Presiden baru saja memberikan kepada Mas Tom Lembong abolisi, kemudian Pak Hasto amnesti. Tapi kan kemudian respon dari Pak Presiden waktu itu langsung memecat beliau dari Wamen, kemudian juga sebagai kader Gerindra. Nah, saya kira arahan semacam ini, manuver tajam Bang Noel ini ya sedikit banyak ingin ya meringankan hukuman yang diberikan kepadanya. Yang pertama dibaca semacam itu. Yang kedua juga bisa dibaca bahwa ya beliau memang punya niatan untuk membuka tabir gelap ya, proses transaksi gelap yang selama ini terjadi di Kementerian Tenaga Kerja semacam itu dengan pemberian izin K3 semacam itu. Dan ini memang menegaskan juga satu hal bahwa kader-kader partai ya, walaupun kita sering mengatakan oknum, itu seringkali dijadikan ya ATM politik, Mbak Adis ya. Dan selama ini kan jelas prosesnya, ketika ada ya kader atau oknum partai di sana, maka mereka harus berburu rente. Apakah soal perizinan, apakah soal proyek, apakah soal jual beli jabatan semacam itu, dan hal-hal yang memang itu bisa memberikan aliran positif kepada partai untuk mandiri secara logistik, dan kita tahu ini nggak benar gitu. Nah, ini momen juga bagi kita bagaimana nanti revisi undang-undang politik termasuk partai agar ya semakin baik pendanaannya, semakin independen semacam itu, tidak lagi dibebankan oleh urusan-urusan transaksional semacam ini. Jadi harus jelas itu semacam itu. Yang kedua juga ini kontrol partai lemah terhadap kader-kadernya juga. Jadi ketika mereka sudah menjabat, ya mereka dibiarkan leluasa untuk bertindak tanduk nggak benar gitu. Jadi ya kalau bisa misalkan ya tidak ada rangkap jabatan. Jadi ketika dia sudah mengabdi untuk negara, ya berarti tugas dia ke partai selesai. Dia harus mengundurkan diri sehingga profesionalitas itu, meritokrasi itu bisa tercapai dengan optimal. Nah, sayang kan proses-proses semacam ini setengah hati dijalankan oleh elit politik kita. Jadi ada istilahnya ya tajam ke bawah, tipis ke atas semacam itu. Jadi ke kader-kader biasa sangat keras, tapi yang kader strategis yang sudah punya posisi, ya proses-proses pendisiplinan itu menjadi minimalis. Nah, saya berharap momen ini bisa menjadi momen ya kebaikan bagi elit, bagi publik untuk bisa
memperbaiki ya partai secara keseluruhan sebagai instrumen utama kita berdemokrasi seperti itu. Oke, ini bisa menjadi momentum bagi elit politik begitu ya untuk bisa kemudian berbenah dalam tanda kutip dan juga mengevaluasi diri begitu ya. Apakah Anda setuju Mbak Alma dengan pernyataan dari Mas Agung soal kalau memang seorang kader ataupun punya jabatan di partai politik ketika sudah menduduki jabatan sebagai menteri atau wakil menteri ya sudah tidak usah rangkap jabatan, fokus saja profesionalitas. Iya, sebetulnya memang sulit dielakkan ya ketika partai ikut bersusah payah dalam proses dukung-mendukung di pemilu, misalnya di pemilu presiden begitu, memang praktiknya selama ini ya benefit yang diberikan kepada partai politik itu adalah jatah jabatan menduduki posisi kementerian dan lain-lain begitu. Dan di sisi lain kita tahu partai politik ini kan punya masalah ya. Salah satu masalahnya adalah terkait dengan pendanaan, Mbak Adisti, di mana partai krisis pendanaan secara legal gitu ya, karena sumber pendanaan yang sah menurut undang-undang partai politik ini kan sangat terbatas, sangat sulit dikumpulkan oleh partai politik, sehingga memang selama ini partai politik mengumpulkan dana-dana yang salah satunya adalah menitik beratkan pada peran atau kontribusi dari kadernya. Nah, sehingga kader-kader yang menduduki jabatan-jabatan publik, baik itu misalnya di DPR, di DPRD, kemudian di kementerian, ini banyak juga kemudian dibebani iuran atau kontribusi pendanaan yang jumlahnya juga tidak sedikit, baik itu untuk operasional keseharian partai politik dalam artian ada iuran rutin maupun untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan insidental begitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang umum dan memang kita upayakan juga di Koalisi Masyarakat Sipil untuk menjawab problem pendanaan partai politik lewat reformasi partai politik begitu. Disayangkannya memang itu tadi ya, karena ada resiko soal korupsi yang cukup besar, salah satunya dikarenakan ada beban soal kontribusi atau pendanaan partai politik. Memang idealnya ketika seorang kader sudah menduduki posisi sebagai menteri, ya kader tersebut dinonaktifkan dulu sebagai pengurus strategis di satu partai politik. Tapi fenomena yang kita lihat kan justru ketua umum partai politik juga merangkap sebagai seorang menteri dan sebagainya. Nah, di sini yang kemudian memperbesar resiko itu, Mbak Adisti, sehingga rasanya memang ketika kementerian itu diisi oleh kader-kader partai politik, apalagi kader tersebut bukan sekedar kader biasa tetapi mempunyai posisi yang sangat strategis di partai politik, memang upaya proteksi atau pencegahan korupsinya itu perlu dikencangkan lagi begitu ya, meskipun secara teori memang atau secara banyak kasus yang terungkap ya, tidak hanya kementerian yang diisi oleh kader partai, menterinya adalah kader partai yang punya resiko korupsi tinggi atau terbukti misalnya menterinya tersangkut kasus korupsi. Ada juga yang berlatar misalnya profesional tapi juga ada potensi korupsi yang cukup tinggi di situ gitu. Tapi itu tadi, setiap kementerian saya rasa kita juga harus melisting ya apa saja resiko-resiko korupsi di dalamnya, termasuk misalnya ketika ada dugaan yang kuat terkait dengan capture dari partai politik yang bisa berdampak ke meninggikan potensi korupsi yang ada di kementerian tersebut. Oke, saya mau ke Mas Agung. Mas Agung, potensi apa yang bisa terjadi di partai politik dalam dunia perpolitikan kita ketika memang pernyataan seorang terdakwa Noel ini sudah diungkapkan, walaupun memang ini masih menjadi pertanyaan kita semua untuk soal pembuktiannya dan harus dibuktikan begitu di dalam muka persidangan. Tapi kemudian di kancah perpolitikan, potensi-potensi apa yang kemudian bisa terjadi antara partai politik yang satu ke partai politik yang lain begitu? Karena kan huruf K ini banyak ya. Tadi Anda sebutkan bahkan ada 4 lah list namanya begitu ya. Nah, apa yang bisa terjadi? Apakah nanti akan ada yang tadi Anda sebutkan soal kegaduhan, kemudian harus ada yang kemudian diklarifikasi atau seperti apa?
Iya, iya, pasti. Karena memang mau nggak mau partai yang terindikasi punya huruf K ini sedikit banyak akan memberikan sentimen negatif terhadap persepsi dan citra mereka sebagai sebuah partai politik itu di eksternal, Mbak Adis ya. Di internal juga saling ya bisa kita ungkapkan kalau misalkan mereka defensif ya tidak mengakui itu dan tidak terlibat. Tapi kalau mereka positif ya mereka membuka diri, memberikan pernyataan, klarifikasi, menjelaskan ini dari awal sampai akhir bagaimana misalkan kader-kader mereka yang duduk di sana ya sedari awal bekerja secara profesional semacam itu. Jadi responnya akan dua hal itu yang kita lihat, ofensif atau memang positif gitu ya. Nah yang ketiga memang publik akan ya netizen ini kan punya ya apa ya insting intelligence yang sangat tinggi Mbak Adis ya. Dengan sendirinya akan terbuka sendiri di era seperti sekarang ya karena semua informasi itu terpapar dengan baik secara digital. Jadi ya kita akan menunggu ya netizen yang luar biasa itu bekerja dan partai akan malu dengan sendirinya dan saya berharap jangan sampai semacam itu ya institusi politik kita, partai politik kita mendapat ya serangan-serangan minor yang itu memang lebih banyak benarnya ketimbang tidak benarnya. Karena apa? Karena kelakuan mereka sendiri. Jadi kalau ditanya efek dan ekses dari statement Bang Noel ini ya sangat besar kalau tidak kelola dengan baik, dikelola dengan bijak oleh partai-partai politik itu sendiri. Dan nyanyian ini akan terus sumbang kita dengar sepanjang beliau ya ikut persidangan ya sampai dalam konteks nanti hakim juga akan membuka ruang-ruang baru terhadap pembuktian yang baru juga semacam itu. Jadi maksud saya di sini ya lebih baik dimitigasi dari awal, partai-partai langsung responsif merespon ini supaya apa? Untuk menyelamatkan partai-partai sendiri ya untuk menghindari proses delegitimasi terhadap partai politik di mata publik semakin besar karena saya nggak mau juga partai politik kita ya tidak disukai, kemudian selalu mendapat citra minor di banyak survei-survei kredibel karena selalu berada di posisi buntut soal kepercayaan publik misalkan. Yang ketiga juga saya juga nggak mau partai kita juga dianggap ya istilahnya orang yang kotor semua misalkan, padahal itu hanya oknum-oknum saja dan masih banyak orang-orang yang berdedikasi yang benar-benar bekerja untuk ya membuat pembangunan positif bagi negara kita seperti itu. Oke, saya ingin tahu untuk ruginya untuk partai politik dan juga untuk Noel dengan pernyataan yang sudah diungkapkan oleh Noel ini setelah statusnya dia menjadi terdakwa. Yang lebih banyak merugikan partai Mbak Adis ya. Ya karena kan sekarang ketika dia dipecat dari Gerindra otomatis Bang Noel ini ya istilahnya single fighter ya. Jadi dia mau tidak mau harus bermanuver tajam dalam tanda petik mengkompromikan hukuman yang nanti diberikan supaya lebih ringan. Yang kedua juga menegosiasikan ya posisi tawar politik dia di mata elit-elit partai semacam ini. Ini mau sampai mana? Ya apakah dia dibiarkan sendirian seperti ini terus ya kalau demikian ya berarti dia akan membuka semua hal dan praktek-praktek ini yang saya nggak mau. Jadi Bang Noel karena aktivis ya di masa lalunya sebelum diangkat sebagai wamen ya harus menunjukkan tajinya bagaimana memastikan bahwa ya Kementerian Tenaga Kerja, kementerian-kementerian yang lain bersih dari praktek-praktek para mafia ya di kementerian ya supaya jual beli izin, jual beli jabatan, ya jual beli proyek, jual beli yang lain itu tidak terulang lagi. Karena ya mau nggak mau kan proses state capture yang tadi sempat disinggung Mbak Almas itu seringkali terjadi ketika misalkan partai mendapatkan posisi ya pasca kemenangan di Pilpres sebagai menteri kah, wakil menteri kah, kepala badan dan seterusnya gitu. Jadi proses-proses kebijakan publik yang harusnya transparan, kredibel, mengutamakan publik itu akhirnya dibalik logikanya dengan logika elit sehingga apa? Sehingga kita dirugikan sebagai publik. Nah, Bang Noel karena aktivis membuka tabir itu, menjelaskan semua hal, mengungkap praktek-praktek kotor yang selama ini bersemayam di Kementerian Tenaga Kerja maupun kementerian-kementerian lain ya. Ini momen bersih-bersih yang saya kira Pak Presiden akan mendukung seperti itu. Kalau dari ICW sendiri, bagaimana penelusuran ICW soal ini, soal hitung-hitungan kerugian negara terkait dengan kasus yang kemudian menjerat Noel, termasuk juga soal dugaan adanya aliran dana ke partai politik ataupun ke ormas yang seperti diungkapkan oleh seorang terdakwa, Emmanuel Ebenezer.
Iya, iya Mbak Adisti. Ini kan kasus sebetulnya menunjukkan anomali yang serius ya dalam tata kelola pemerintahan kita. Pengurusan ketiga yang sebetulnya adalah untuk memastikan fungsi protektif bagi pekerja ini justru jadi instrumen rente yang diperjualbelikan, ada tarif yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang sebetulnya begitu, dan ini sudah berlangsung lama dari tahun 2019 dan baru terungkap di tahun 2025. Ini sudah dua rezim menteri nih, dua rezim presiden begitu. Dan yang penting dilihat di sini adalah bukan hanya kerugian negara yang sekarang sudah diungkap juga di proses persidangan, tetapi ada kerugian bagi pekerja itu sendiri. Padahal kita tahu soal proteksi kerja ini kan seharusnya menjadi prioritas yang harusnya dijamin, harusnya dipantau oleh negara begitu. Jadi yang penting dilihat dalam kasus ini adalah betapa jahatnya atau besarnya dampak dari korupsi yang sudah menahun di Kementerian Ketenagakerjaan, dan yang kita harapkan juga ini kasus diikuti dengan satu tadi seperti yang Mas Agus sampaikan ya, ada proses bersih-bersih. Proses bersih-bersih ini tidak hanya memastikan bahwa orang-orang yang memegang posisi entah itu wakil menteri, kemudian juga deputi, pemberi layanan dan sebagainya, ini punya integritas dan punya rekam jejak dan kapasitas yang mumpuni, tetapi juga mekanisme pencegahan yang dibangun efektif di dalam kementerian tersebut. Karena ini satu tamparan bagi kami ya, melihatnya ini adalah satu tamparan yang keras sekali untuk Kementerian Ketenagakerjaan. Terlebih kementerian ini juga bukan pertama kalinya digoyang dengan atau diguncang oleh isu korupsi gitu. Di tahun yang sama bahkan ada dua kasus korupsi, bukan hanya korupsi K3. Mengenai soal dugaan aliran uang, ini sebetulnya bukan satu hal yang sulit diungkap oleh aparat penegak hukum kita, karena transaksi atau aliran uang itu kan bisa dideteksi ya. Ada sudah ada instrumen yang dikembangkan begitu untuk menelusuri siapa pemberi dan siapa penerima aliran uang ini. Kalau sudah dari 2019 sampai sekarang, ini saya menduga orang-orang yang terlibat di dalamnya ini pasti tidak hanya tersangka-tersangka yang sekarang sudah ditetapkan oleh KPK begitu ya, tapi melibatkan lebih banyak orang lagi. Bahkan mungkin di dalamnya sudah ada pergantian personil orang yang punya wewenang atau jabatan di kementerian tersebut dan sebagainya. Nah, ini yang penting untuk diungkap juga oleh KPK. Jadi kami juga menunggu KPK melakukan membongkar kasus ini dengan setuntas-tuntasnya, termasuk juga menelusuri setiap pihak baik itu individu ataupun misalnya lembaga begitu ya yang diduga atau disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi ini. Dan soal aliran uang ya balik lagi tadi ya, itu sesuatu yang sangat mudah untuk dideteksi atau ditelusuri alirannya. Oke, di satu sisi memang di satu sisi ini bisa jadi dikatakan manuver seorang terdakwa Immanuel Ebenezer untuk bisa mengurangi hukuman dia ketika kemudian bisa membongkar kotak Pandora yang selama ini belum bisa diungkap sejauh ini, termasuk juga ini menjadi PR tersendiri bagi aparat penegak hukum, termasuk juga PPATK di sana untuk bisa menelisik adakah benarkah ada dugaan aliran dana yang kemudian seperti yang diungkapkan oleh Noel untuk ke partai politik, bahkan di spill hurufnya inisialnya adalah K, kemudian ini menjadi perhatian kita bersama begitu ya. Nah, terakhir saya ingin tahu untuk 3 poin krusial dari sisi politik, Mas Agung, apa yang bisa dimitigasi atau bisa dievaluasi dari kejadian Noel ini? Ya, saya berharap memang ada revisi undang-undang paket politik kita, Mbak Adis ya, soal utamanya pendanaan partai politik. Sehingga ketika seorang kader partai itu diberi jabatan publik, ya dia memang fokus untuk melaksanakan pelayanan publik, ya mengabdi kepada masyarakat kita. Jadi tidak dibebani untuk mencari uang, mencari pendanaan untuk memenuhi logistik partai. Jadi ini momen yang pas, momen krusial karena kita kemarin berdebat tidak dengan produktif ya ketika ada pembahasan soal revisi pilkada melalui DPRD. Ya ini lebih pokok ini.
pokok masalahnya di partai politik, bukan di rakyat, bukan di mana-mana semacam itu. Jadi ini moment of truth ya, reformasi partai politik ya, soal apapun tentang partai, soal fungsi-fungsinya dan utamanya soal pendanaannya. Nah, yang kedua, saya melihat juga ya momen ini juga bisa dijadikan ya bagi partai untuk ya menjelaskan posisinya ketika misalkan dia mengirimkan kader-kader terbaiknya di jabatan-jabatan publik. Artinya apa? Fungsi kontrol partai itu melekat dan kuat. Ya, sehingga jelas pemisahannya. Jadi bukan berarti ketika partai mendapatkan jatah dari koalisi dari presiden itu selesai, tidak ada kontrol lagi ya. Kalau memang kadernya diduga bermasalah ya ditarik, diganti gitu. Jangan dipertahankan, jangan dibiarkan hingga ya menahun kan dari 2019 sampai sekarang. Ya berarti kan ini ya dibiarkan akut, dibiarkan terus terjadi semacam itu. Jadi saya berharap fungsi kontrol partai itu terjadi dan publik ya bisa punya harapan walaupun sedikit, tapi sedikit demi sedikit lama-lama kan bisa besar gitu. Dan harapannya partai bisa menopang ya demokrasi kita, politik kita dengan sehat dan optimal. Nah, yang ketiga soal perburuan rente state capture ini. Jadi saya mengapresiasi kerja-kerja KPK, kerja-kerja kepolisian, kejaksaan dan diteruskan. Dan saya berharap majelis hakim memberikan hukuman setimpal ya. Dan ini bisa jadi arahan juga. Ya kalau memang ada partai ataupun dalam tanda petik ormas yang terlibat dalam kasus ini sebagaimana dugaan Bang Noel ya. Ya maaf dibubarkan Mbak Adis. Sanksinya harus jelas. Kalau koruptor dimiskinkan semacam itu. Jadi apa? Ini ada efek jera gitu. Ini ada efek pukul yang sangat kuat bagi siapapun yang melakukan kesalahan semacam ini, nggak ada ampun semacam itu. Oke, terakhir untuk Mbak Alma, apa yang ingin Anda sampaikan soal 3 poin krusial yang bisa dipelajari dari kasus Noel ini? Ya, satu kita melihat betapa rentannya satu kementerian itu terkait dengan kasus korupsi yang polanya sama begitu ya, target atau objek korupsinya sama bisa bertahan sampai bertahun-tahun. Ini kan juga membuat kita publik bertanya-tanya ya, bagaimana mekanisme kontrol, mekanisme pengawasan internal yang ada di kementerian tersebut. Padahal kementerian atau setiap bahkan di pemerintah daerah ini kan punya pengawas internal ya, ada yang namanya Irjen, sehingga di sini iya inspektorat. Jadi yang kita pertanyakan juga bagaimana sebetulnya sistem pengawasan internal itu bekerja di kementerian tersebut. Nah, ini yang seharusnya ke depan diperkuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena publik sudah melihat ada korupsi yang berulang kali dilakukan di kementerian tersebut dan ini adalah satu pukulan telak begitu. Kemudian yang kedua Mbak Adisi, saya setuju sekali dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Agung soal pentingnya menjaga agar kementerian atau institusi negara yang kita tahu mengemban pengelolaan anggaran negara yang sangat besar, punya fungsi pelayanan publik yang besar juga di kementerian ini misalnya terkait dengan pelayanan K3, ini dijaga agar tidak terjadi state capture gitu ya. Bagaimana menjaganya? Satu adalah memastikan bahwa menteri atau wakil menteri, kepala lembaga begitu ya, memimpin kementerian atau lembaga ini bersih dari segala resiko melakukan korupsi. Satu tadi itu soal rangkap jabatan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah memastikan yang mengisi adalah yang punya rekam jejak integritas yang bagus begitu. Ya, nah yang ketiga ini adalah proses penegakan hukum yang sekarang sedang berjalan di persidangan begitu. Kami berharap sekali ini tidak hanya menguap di ruang publik menjadi polemik dan jadi tebak-tebakan siapa nih partai yang ada huruf K-nya yang kira-kira tapi harus ada pembuktian di sana di persidangan. Tapi diungkap. Karena ini kita juga melihat Immanuel Ebenezer ini menjadi tidak jelas ya, dalam artian ini sebenarnya dia sedang mau berperan sebagai apa? Pengungkap kasus gitu ya, ingin membongkar atau betul hanya sekedar nyanyian membuat gaduh saja begitu ya. Nanti ini benar-benar harus diungkap dan dibuktikan di persidangan, itu nanti kita akan tunggu bagaimana pengungkapannya di persidangan. Terima kasih Mbak Alma dari ICW dan juga Mas Agung Baskoro juga terima kasih sudah memberikan perspektifnya dari sisi politik. Terima kasih Mas Agung dan juga Mbak Alma. Sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi.